Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi tentang tiga jenis jaringan komputer, yaitu LAN, WAN, dan MAN. Penjelasan ini akan disajikan secara berurutan, mulai dari LAN, kemudian WAN, dan terakhir MAN, dan akan dibagi bersama dua rekan saya. Saya akan membahas pengertian, karakteristik, cara kerja, komponen, kelebihan, kekurangan, serta contoh nyata di Indonesia. Berikut ini saya akan memperkenalkan teman saya, ada Ayu Febrianti dan Pangrasya Kristina Rahamitu. Pendahuluan tujuan presentasi, ruang lingkup plan, one man, mengapa pentingnya memahami ketiganya. LAN atau disebut dengan Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam area geografis yang sangat terbatas, biasanya kurang dari 1 kilometer, seperti satu ruangan, satu lantai, satu gedung, atau maksimal satu kompleks kecil. Ciri utamanya, cakupan sangat kecil, kecepatan sangat tinggi atau 100 Mbps hingga 100 Gbps, latensi rendah sekali, kurang dari 1 ms, biaya murah, dan tingkat keamanan tinggi karena hanya berada di area pribadi. Cara kerja LAN adalah data dikirim dalam bentuk paket melalui Ethernet atau nirkabel Wi-Fi. Semua perangkat terhubung ke satu switch atau router pusat dengan menggunakan topologi star. Komponen utama yang dipakai adalah kabel UTP, Cat6 atau Cat7, Wireless Access Point, switch, switch layer 2 atau 3 router, dan network interface card IC. Kelebihannya adalah transfer file super cepat, sharing printer dan server sangat mudah, keamanan tinggi, instalasi murah, serta tidak tergantung pada internet luar. Kekurangannya hanya jangkauan yang sangat terbatas. Contoh di Indonesia, jaringan Wi-Fi di rumah, laboratorium, komputer di sekolah, atau kampus kecil, jaringan kantor kecil, serta warnet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Febrianti. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang sangat luas, bisa antar kota, antar negara, bahkan antar benua. Internet yang kita gunakan sehari-hari merupakan contoh WAN terbesar di dunia. Ciri-ciri utamanya cakupan ribuan hingga puluhan ribu kilometer. Kecepatannya lebih rendah dan bervariasi 10 Mbps hingga 1 Gbps. Latensi lebih tinggi 50 sampai 300 ms. Biaya mahal serta tingkat keamanan lebih tinggi. Cara kerja WAN adalah data dikirim melalui jalur panjang menggunakan teknologi paket switching dengan protokol bisa beroptik bawah laut atau microwave. Komponen utama meliputi core router, kabel fiber optik bawah laut, contoh SIMIWE, satelit komunikasi, ISP, serta teknologi VPN dan SD-WAN untuk keamanan. Kelebihannya adalah mampu menghubungkan seluruh dunia, memungkinkan kerja remote, cloud computing, video conference internasional, dan akses data dari mana saja. Kekurangannya adalah kecepatannya tidak stabil, latensi tinggi, biaya mahal, serta rentan terhadap serangan cyber. Contoh di Indonesia, jaringan internet Telkomsel, XL, IndiHome, jaringan antar cabang bank di seluruh Indonesia, sistem ATM nasional, serta koneksi satelit untuk daerah terpencil di Papua. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gracia.
Berikut adalah MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang mencakup satu wilayah kota atau metropolitan, biasanya antara 5 hingga 100 km. MAN berfungsi sebagai penghubung antara beberapa LAN yang berada di lokasi berbeda namun masih dalam satu kata atau kabupaten utama. Cakupan sedang, kecepatan tinggi 100 Mbps hingga 10 Gbps. Biaya sedang, latensi rendah, serta biasanya dikelola oleh pemerintah kota atau ISP lokal. Cara kerja MAN adalah menggunakan backbone fiber optik untuk menghubungkan banyak LAN. Data diatur dengan teknologi Metro Ethernet atau MPLS agar lalu lintas tetap cepat dan efisien tanpa harus melewati internet publik. Komponen utama adalah fiber optik sebagai jalur utama router high-end layer 3, switch layer 3, wireless speed, serta teknologi MPLS. Kelebihannya adalah efisiensi biaya untuk menghubungkan antar gedung dalam kota. Cocok untuk smart city, e-government, dan sistem CCTV kota. Kekurangannya adalah biaya instalasi fiber optik serta perawatan yang lebih kompleks. Karena area yang luas, contoh di Indonesia, jaringan antar fakultas di Universitas Indonesia Depok, jaringan antar kantor pemerintah Kota Jakarta atau Surabaya, sistem Wi-Fi publik kota, serta jaringan metro internet yang disediakan Telkom untuk perusahaan di satu kota. Perbandingan LAN, WAN, dan MAN. Untuk memudahkan pemahaman, berikut perbandingan antara LAN, WAN, dan MAN. Pertama, luas wilayah. LAN paling kecil yaitu kurang dari 1 km. MAN sedang, yaitu di antara 5 sampai 100 km. WAN yang paling luas yaitu global. Kecepatan. LAN paling cepat, MAN cepat, WAN lebih lambat. Biaya LAN paling murah, MAN sedang, paling mahal. Latensi LAN paling rendah, MAN rendah, WAN tinggi. Keamanan LAN paling tinggi, MAN sedang, WAN rendah. Kepemilikan LAN milik pribadi atau perusahaan, MAN milik pemerintah atau ISP lokal, WAN ISP nasional atau global. Berikut adalah kesimpulan ringkasan manfaat dalam kehidupan nyata kesimpulan akhir. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa LAN, WAN, dan MAN memiliki peran yang berbeda sesuai skala kebutuhan. LAN untuk lingkungan kecil yang membutuhkan kecepatan dan keamanan tinggi. Sedangkan WAN untuk koneksi global serta MAN sebagai penghubung yang efisien. Ketiganya saling melengkapi dalam membangun infrastruktur jaringan komputer modern di Indonesia. Demikian penjelasan mengenai LAN, WAN, dan MAN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih.